Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten reaction yang sekarang jadi per 2 minggu. Dan kali ini mari kita nonton anime dan. Kemarin gue nonton udah sampai episode berapa ya? 4 dan 5 ya. Sekarang yang paling baru pas gue nonton nih udah episode 6 sama 7. Katanya sih episode 7 bagus ya. Berhubung gue nggak tahu apa-apa, langsung aja kita nonton ya. Dan mari kita buktikan apakah beneran bagus atau tidak. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime dan episode 7 dan bye bye guys. Start. Urades umbade. Selalu pening. Bijinya terselubungi oleh membran energi rohku. Bijinya emas loh. Bijinya emas, berarti bijinya. Oh iya deng. Ada alasan kenapa bijinya warna emas. Karena kalau warna perak nanti copyright. Gintama soalnya. Kalau perak kan Gintama ya. Biji itu berukuran 5 cm dan bercahaya keemasan. Kenapa bijinya bisa jadi kayak begitu cuma? Jadi Dragon Ball loh. Nanti bakal dijelasin atau enggak ya? Mereka percaya bisa hidup kembali jika berhasil mengumpulkan benda dengan energi kehidupan yang kuat. Dragon Ball ini bro, bukan biji anu ini. Dragon Ball ini literally Dragon Ball. Di anime Dragon Ball kan orang pada ngumpulin 7 bola naga buat hidupin orang mati. Kesian. Nenek Turbo sekarang tidak wibawanya loh. Diinjak-injak. Ini kenapa coba Nenek Turbo jalan sambil beginin pipinya nih? Sabar, gue baru kepikiran sih. Kalau si MC bisa berubah gara-gara ada kekuatan Nenek Turbo, berarti kalau ada kekuatan yokai lain dia bisa berubah ke wujud lain dong. Jadi kayak Kamen Rider gitu. Oh iya. Betul nih tebakan gue yang di episode kemarin ya. Bijinya si Okarun jatuh pas ditembak sama Ayase yang semua arwah lepas tuh. Gue masih mempertanyakan loh, kenapa bentuknya harus kayak begini. Ini kalau dilihat dari latarnya si cewek rambut pink nih, ini lokasinya persis dengan di bagian awal episode tadi tuh, yang pas Okarun dengan Ayase lagi nyari biji kan. Lokasinya sama, soalnya kelihatan di sini ada bangku. Di awal episode kan tadi dilatih Nenek Turbo lagi baring di atas bangku ya. Berarti lokasinya udah benar, cuman karena udah diambil aja. Nenek Turbo bisa makan? Boneka bisa makan loh. Masuk kemana itu makanan? Nah, dibuang juga ujung-ujung makanannya. Lah dipungut lagi makanannya. Sudah jatuh loh. Oh, pantas dibilang dari awal Rosario-nya bau minyak. Korek ya. Dan nih lanjut episode 7 ya. Apa speed 1? Oke. Anjir. Gue jadi ingat Dark Souls loh. Kayak gue jadi ingat bukan Dark Souls, Remnant 2. Ada tuh satu boss di Remnant 2 yang arenanya kayak gini nih. Sempit, banyak belokan. Terus bosnya tuh bisa gerak kemana aja yang dia mau. Ribet banget lawan itu bos. Enggak, ini ngeri sih. Dibandingkan waktu lawan alien sama kepiting, ini ngeri sih. Betul-betul baru kerasa setannya di sini. Brutal sih. Disuruh tendang malah seruduk. Hah? Ketemu satu, berarti dua-duanya hilang dong. Betulan ini di Dragon Ball bro. Harus cari lagi satunya. Hah? Mati? Dari tadi pas gue nonton episode 4 ya, gue tuh kepikiran terus loh. Ini selama Okarun berubah jadi mode Nenek Turbo, dia selalu nggak pakai sepatu loh. Sepatunya kemana ya? Ternyata di opening diliatin tuh. Si Okarun lepas sepatunya dulu, baru dia masuk mode Turbo. Gue dia masih bisa ngomong ya, meskipun mulutnya udah dirusak. Sambungkan auraku dengan aura Aira yang hampir padam dengan kekuatan Esperm. Ini kekuatannya Ayase serbaguna loh. Pusing saya pak nontonnya. Aduh. Ini frame yang mutar nih. Gara-gara monitor gue cuma 75 fps. Patah-patah ya. Pusing lah. Ini apa sih? Kenapa tiba-tiba jadi drama ini? Malah berhenti di situ lah. Ini anime apa kak? Aduh. Pas pakai POV sih gila banget nih. Wah, bagus. Cuman gue masih memikirkan sekali ini anime apa. Jadi gimana bang background musiknya? Gue nggak fokus ke backgroundnya sih. Gue sepanjang nonton tuh cuma mikir ini anime apa. Anaknya kenapa? Agak ngilu-ngilu sih. Terutama yang pas di anaknya diambil ya, kaca sana kaca sini. Wah, waktu di atas atap gimana? Gimana atas atap? Tadi sih gue dengar suara ini ya, suara sound effect jatuh ya. Kemungkinan pertanda kalau dia lompat gitu. Jadi itu anak kemungkinan dijual or. Yang gue mikir tuh, di saat ada ribut-ribut kayak gitu, tidak ada polisi loh. Apalagi kacanya kena mata iya. Gara-gara utang gak dibayar. Iya sih, bisa diambil kesimpulan kayak gitu sih. Ini gara-gara utang itulah guys. Hati-hati dan hutang guys. Kalau bisa jangan berutang. Pas jatuh ada siluetnya, ada yang dapat di Twitter. Oh,
Begini-begini yang asik buat cari detailnya sih. Background pas nari itu adalah cahaya gedung dari atap tadi. Ya, make sense, betul ya. Berarti di saat pikirannya mengira dia sedang menari di atas air, sebenarnya itu dia lagi nari di atas gedung. Bagus ya. Masa tetangga nggak dengar? Itulah. Padahal setahu gue tuh di Jepang, lu ribut dikit bisa kedengaran sama tetangga loh. Apalagi rumahnya kan tadi rumah susun ya, rusun awal. Dari pertengahan episode 7 aja, yang ada di kepala gue tuh, gue udah mikir nih, ini kayaknya mau dibikin kayak Violet Evergarden episode 10 ya. Nyeritain tentang ibu sama anak. Cuma masalahnya di kepala gue tuh nggak bisa connect karena di kepala gue nih dandan itu, bukan Violet. Ini kalau Violet mungkin bakal lebih nangis gue. Tapi di kepala gue ini dandan ini anime apa sih? Tentang biji, kenapa tiba-tiba jadi sedih begini? Ini yang katanya lebih jelek dari Blue Lock. Itulah. Tapi harus diakui keren banget sih. Transisi dari ini sih, dari yang pas si emaknya bangun terus nyari anaknya baru pindah ke scene POV itu, wah. Bagus. Sama kalau mau dibilang sih dari list monster yang muncul sampai detik ini sih yang paling ngeri. Paling ngeri di saat bersamaan juga malah kenapa jadi paling drama gitu. Scene POV kalau dikerjain totalitas, hasilnya pasti bikin merinding. Kayak Haikyuu movie itu juga, iya. Cuma tadi gue sempat pusing sih. Di scene kan ada scene mutar tuh ngeliatin anaknya terus emaknya kan. Frame rate-nya nggak dapat soalnya pusing gue liatnya. Patah-patah gitu. Gue nonton di TV semut sih pas scene itu. Kayaknya sih masalah ini sih, masalah di monitor gue aja yang nggak kuat. Di manga ada panel yang gak diadaptasi di mana itu si ibu dan anak akhirnya bergandengan tangan jalan ke arah cahaya. Secara gak langsung bilang kalau si anak juga udah gak ada. Sekarang gue penasaran sih, setelah dari episode 7 nanti yang cewek rambut pink tuh kekuatannya apa? Apa nanti dia dapat kekuatannya si Ballet? By the way, gak lu doang bang yang bingung sama dan itu cerita tentang apa? Karena rata-rata penonton yang gak baca manga kaget sama perubahan cerita dari absurd jadi kayak drama single mother kayak gini. Iya, gue tuh mau sedih, tapi di satu sisi bingung gitu. Kayaknya dan kemarin-kemarin gak kayak begini nih, kenapa tiba-tiba jadi drama gitu. Kayak lu lagi ketemu teman yang selama ini tuh selalu ngelucu gitu, terus tiba-tiba dia nangis. Pasti lu hal pertama yang kepikiran, lu kenapa bro? Tetap ingat kata absurd aja kalau nonton dan iya sih. Sekarang semakin bisa semakin bisa diiyakan komentar-komentar negatif di konten kata mereka tuh. Karena ada yang bilang kalau ceritanya dandanan tuh tidak jelas. Ya, setelah nonton sampai episode 7, gue mengaku ini anime tidak jelas bro. Apa ini anime? Mau pukul-pukul, mau drama, mau tragis, mau lucu-lucuan, mau spiritual, mau sci-fi. Gimana pendapat abang soal kekuatannya Ayase? Apakah dia bisa ngehidupin orang yang mati sepuasnya asalkan ada roh di dekatnya? Betul juga ya, tadi gue juga kepikiran tuh. Kan dijelasin kalau manusia makhluk hidup itu bukan makhluk hidup lah. Pokoknya makhluk lah. Itu semua bagaikan baterai. Kalau isi baterainya habis, mereka mati. Gimana cara ngisi baterainya? Ya ngambil aura dari sumber lain. Kalau tadi dijelasin bisa ngambil auranya yokai, berarti bener dong yang kayak yang lu bilang ya. Orang mati bisa dihidupin sama Ayase. Kan airnya masih hangat, jadi auranya belum habis. Bisa jadi. Berarti lebih ke ini sih. Bukan mati tapi sakaratul maut, orang sekarat lah. Orang sekarat masih bisa dihidupin asalkan dapat energi baru. Terus yang dihidupin dapat kekuatannya, anjir. Waduh, itu langsung ide bisnis. Ini nih Ayase kalau punya otak kapitalis, kayak yang lagi rame sekarang nih, si Anu sama Anu ya, si Densu sama Anu ya, nggak itulah ya. Kalau otaknya kapitalis dikit, bisa itu diperdagangkan, jual beli kekuatan super, pilih yokai sesuai kemauanmu. Jadi kayak Pokemon gitu. Datang ke Ayase, hey misi dok, saya datang membawa yokai ini, aku pengen dapat kekuatannya. Oke siap, baik, mari kita operasi. Ini nih otak bisnis. Wah itu 200 juta sekali operasi, 1 miliar sekali operasi, siapa tidak mau bro. Dapat kekuatan super loh, langsung eksploitasi yokai. Tapi jadinya malah rusuh. Jadi itu My Hero Academia. Langsung semua lahirlah generasi-generasi pemilik queer. Ternyata dandan tuh before story-nya My Hero Academia. Jadi alasan kenapa banyak queer tersebar itu gara-gara kekuatannya diambil sama Ayase. Jadi Ayase itu adalah asal-usul all for one sama one for all. Mind blowing. Langsung aja sekalian random gitu, tiba-tiba langsung lompat ke sana cerita. Ya mungkin itu aja lah untuk dandan episode 6 dan 7 ya. Sejauh ini episode paling bagus sih. Kalau episode 1 berhasil bikin gua terkesima dengan betapa tidak jelasnya ini anime, tapi visualnya bagus. Episode 7 ini betul-betul
ngebuat mind blowing gitu. Ini anime ternyata bisa lari ke sini nih. Patut ditunggu sih ke depannya bakal tanda kutip ya, segila apalagi manuvernya anime. Apakah bakal kembali jadi drama, apakah tiba-tiba jadi horor yang betul-betul ngeri, atau tiba-tiba jadi apalah. Oh iya betul, kita belum cek rating. Naik nggak ya ratingnya ya? Harusnya sih naik ya. Ya kali episode 7 bagus begini turun ratingnya. 8,67 naik nih. Naik. Gue inget nih naik. Soalnya 2 minggu lalu waktu gue reaction tuh 8,61. Ini 8,67 naik. Kayaknya ada rating per episode deh. Coba kita cek. Episode 7 rata-rata vote-nya 4,9. 4,9 dan lu lihat betapa nggak masuk akalnya nih. Episode 1 yang komen ada 680. Setelah itu mulai turun tuh. Masuk episode 7 naik lagi jadi 600. Oh baru rilis hari ini ya? Episode tanggal 15 ya? Oh, anjir baru rilis aja sudah 600 pak yang komen. Sebesar itu dampak episode 7. Gini nih kalau lu bikin anime bagus nih. Kemarin mana tuh yang bilang Blue Lock lebih bagus. Mabok dia itu memang. Gue suka nih. Awalnya gue sempat ini sih agak meremehkan dan gitu. Karena gue pikir nih anime tipikal battle shonen aja. Yang isinya baku pukul doang. Soalnya dari episode 1 sampai episode 5 kan mulai kerasa pukul aja gitu. Ternyata masuk episode 7 nih dikasih tahu nih dan tuh lebih dari sekedar itu. Good lah nih bagus. Salah satu yang bisa gue rekomendasikan buat musim ini. Tahun ini malah. Coba cek komen episode 7 yang rating rendah. Ada 29 orang yang benci sama ini episode. Apa coba? Menarik padahal gue pengen tahu perspektifnya gitu. Atau kita bikin nanti kalau udah tamat kita bikin kata mereka lagi lah. Kita cari orang yang spesifik udah nonton sampai episode 7 atau setidaknya lewat dari episode 7. 29 orang itu adalah fans Blue Lock. Ya itulah ya untuk dandanan ya. Gimana pendapat kalian soal episode 6 sama 7? Apa kalian termasuk orang yang sedih dan menangis nonton episode 7? Atau kalian termasuk orang kayak gua gitu yang mau sedih tapi di saat bersamaan bingung gitu. Ini anime apa? Tulis aja di kolom komentar di bawah lah apa pendapat kalian ya. Dan apa yang kalian harapkan untuk dan tinggal 5 episode lagi nih tamat. Apakah bakal ditutup dengan drama atau bakal ditutup dengan action ya? Gue tidak tahu, hanya pembaca manga yang tahu. Terima kasih, thank you udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dan bye-bye guys. Tuh.